Mending open yang kemarin, aku belum. Jadi ini console application seperti biasa. Ini ada pertama. Memberikan suggest ya, kita bisa lihat di sini ada yang warnanya agak blur. Di sini dia, ini artinya ini belum kepake. Dia di sini dia blur. Dia ngasih saran, artinya ini nggak kepake gitu. Use directing gitu. Nah, pada saat kita tekan enter, nah, console.write line. Konsol itu kan harus ada shift. Seperti itu. Sangat tergantung dari pin yang kita masukkan ya kan. Sehingga bagian yang ini adalah ya, namanya boolean expression. Nah, boolean expression misalkan mau lebih besar sama dengan adalah seperti ini ya. Lebih kecil sama dengan adalah seperti ini dan sebagainya. Nah, kan kita bisa memanfaatkan variabel ya kan. Pin kan tidak berhasil. Ya udah, sekarang gini aja. Yang pasti ini akan dijalankan hanya jika if ya jangan true, tapi if pin sama dengan tidak menggunakan kuntum kurawal. If misalkan di sini nih, kita kan pengennya di sini kan ya, kan biasanya di tab gitu ya. Nah kalau aku biasanya gini, aku ke sini terus aku tekan enter, jadi dia biasa kan, mending ke atas aja, ke atas terus tekan enter, jadi langsung rapi. Gitu. False dengan true, false gitu, true dengan false, dengan true. Ini secara tabel kebenaran ya. Tapi biasanya nalar kita secara orang Indonesia mengatakan dan biasanya itu benar ya. Jadi true-nya itu hanya username, terus dia nanya password. Nah, selain admin dan admin P ya nggak bisa masuk read line seperti ini ya. Lalu kita nilai. Jadi nggak ada hubungannya sama membandingkan dua angka ya. Jadi nggak, misalkan gini, 4 sama dengan 5 putar if. Sekarang aku tanya, ini gunanya apa? Ini itu gunanya bukan untuk memberi nilai ke angka, ya. Ini tidak ada hubungannya sama memberi nilai ke angka, tapi ini hubungannya adalah ini, ya. Ini tuh ekspresi loh ini. Berapa nilainya? Nilainya 3. Nah, kalau sudah dapat ekspresi, cara penggunaan ekspresi itu gimana? Selama ini kita kalau ada ekspresi, kita gunainnya gimana caranya? Biasanya selama ini kalau ada ekspresi ya, bisa kita, misalkan ini ada suatu ekspresi, bisa kita masukin ke suatu variabel, ya kan, bisa juga kita tampilin ekspresinya. Ini kan ekspresi kan, bisa kita tampilin atau bisa kita masukin ke variabel atau terserah lah. Nah, ini kan ada, ini ekspresi apa? 3. Nah, untuk memasukkannya ke angka, caranya gimana? Ya caranya gini dong. Nah, ini baru, angkanya baru 3. Tadi kan nggak ada hubungannya. Tadi ini 3 doang, 3, tapi 3-nya diapain nggak tahu kan gitu. Nah, ini 3-nya dimasukin ke angka, gitu ya, ya gitu kira. Nah, sekarang ekspresinya kan ini bukan 3, kita mau dari keyboard kan? Ya udah langsung aja di sini console.readline, langsung aja di sini, gitu. Ini yang dari keyboardnya. Setelah sekalian ngasih nilai, itu caranya harus gini. Nah, ada in-nya sejajar. Seperti biasa, pertama kali adalah console.write kayak gitu. Ini adalah angka 1, oke. Nah, lalu angka 1 adalah seperti biasa in.parse ya. Lalu console.readline seperti itu. Oke, itu angka 1. Nah, sekarang angka 2 ya. Angka 2-nya di copy. Angka 2 sini. Oke. Nah, lalu di sini ada 3 keadaan ya. Bisa seperti ini. Ingat, masih ingat ya kemarin? Seperti ini, lebih kecil dari seperti ini. Format ya, format string ya. Dimana yang nolnya adalah angka 1 ya. Angka 1, sorry, salah. Harusnya ini 1, ini 2. Enggak, sorry. Gini ya. Angka 1 sama angka 2 gitu kan. Jadi ini, sorry, ini harusnya 1. Oke. Nah, jadi ada 3 percabangan nih. Ada 3 percabangan. Oke. Bisa gini, bisa gini, bisa gini kan ya. Oke. Nah, tetapi ini
Cuman dilakukan kalau apa, gitu kan? Kalau angka 1 lebih kecil dari angka 2, gitu kan? Dan ini kan di dalam if ini kan. Nah, kasih tab dong, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Oke, jadi ini adalah angka 1 lebih besar dari angka 2 di sini. Dan di sini adalah kalau angka 1 sama dengan angka 2. Kayak gitu ya. Oke. Dan seandainya ingin dikasih kurung kurawal, boleh kayak gini ya jadinya. Oke, tapi aku karena ini cuma satu statement, kita nggak usah pakai kurung kurawal di sini. Oke. Nah, sekarang worst case ya, worst case-nya adalah misalkan angka 1 lebih kecil dari angka 2. Ya, misalkan kita masukkan 0 dan 1. Berarti kan ini yang dijalankan, ya kan? Nah, next-nya kemana? Next-nya dia tetap akan ke sini kan? Dites juga kan? Yang pasti ini false kan? Lalu karena ini false, ini nggak dijalankan kan? Dan dia tetap akan mengetes ini juga kan? Ya nggak? Nah, padahal kan ini udah jelas. Kalau ini udah true, ya jalankan ini. Aku nggak pengen ini dites lagi, gitu ya. Nah, itulah gunanya else if, ya. Else if, gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau kasih else if, nah gitu ya. Nah, dengan mengatakan else if, ya, dengan membuat else seperti ini, maka ini akan dijalankan. Seandainya ini dijalankan, nextnya adalah langsung ke apapun yang ada di sini, gitu ya. Dia nggak akan ngetes ke sini. Kalau ini true, kalau ini true. Nah, kalau ini false, ya dia tetap akan ke sini. Ini false lagi, dia tetap akan ngetes ke sini, gitu ya. Begitu ini true, dia jalankan ini, ya, gitu. Worst case-nya memang kalau angka 1 lebih sama dengan angka 2. Nah, tapi begitu angka 1 lebih kecil dari angka 2, ini dijalankan langsung next. Kayak gitu ya kira-kira. Oke, sekarang juga aku sekalian mengajarkan mendebug ya. Tapi sebelum itu coba diketik dulu else-nya ya. Atau mungkin sebentar ya, sebentar, jangan dulu. Biarin aja dulu ya. Aku akan mengajarkan debugging ya. Jadi cara debuggingnya adalah kita klik di sini atau klik dimanapun yang kita pengen kita debug ya. Misalkan kita klik di sini, oke. Nah, lalu kita tekan F5 seperti itu, oke. Oke, di Visual Studio kita bisa memberi key ya, binding istilahnya, untuk melakukan sesuatu. Itu misalkan dalam kasus aku adalah aku pengen F10 itu nggak tekan apa, nextnya jangan F10 lagi kan ya. Itu adanya ada di tools ya, di tools, terus option. Apa ya kalau nggak salah, keyboard apa, and to comment containing. Nah, ini ada komen-komennya semua nih ya. Nah, ini ada komen-komennya di mana di sini kelihatan ya, Ctrl Alt F5 untuk XML start XLT without debugging seperti itu ya. Nah, aku ingin mencari yang namanya ini step into ya, step into. Semoga ada step tuh, debug step by line, step in, step into. Oke, step into itu adalah F11. Nah, yang namanya F10, nah kan F10 ya, itu adalah step over. Nah, aku ingin mengganti ini ya. Nah, jadi
Misalkan F9 bacanya. F9. Udah pakai. Iya mungkin ya. Nggak bisa ya. F8. Oh enggak bisa.